Itu cucuku itu sangat ini sama orang tuanya. Ini tidak benar, ini jelek, ini bagus gitu kan. Itu terus ditanam. Nah pada saat dia di playgroup, TKA lah namanya. Dia lihat temannya yang bersikap yang salah. Gitu. Dipukul ya mas. Jadi sampai kita kenapa? Kenapa mesti di ini? Ya, saling tendang dia Abu Syik gitu. Kenapa? Mamer apa gitu. Jadi berasa ini nggak bagus sikap seperti ini. Ini juga bahaya kan kalau seandainya tidak terkontrol. Nah, dalam sistem pendidikan kita ada nggak tentang ini? Kita nggak ada. Saluran berbicara itu tadi terus. Jadi begini, kalau cerita tentang retelling tadi kan, ada seorang anak kan begitu dibawa oleh orang tuanya. Tapi sebelum dia bawa ke tempat suatu, dia selalu menceritakan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Kan begitu, ayahnya atau maknya selalu menceritakan mananya nih. Ya, kalau perempuan itu umumnya pakai rok, katanya. Kalau laki-laki itu pakai celana. Ya, oh begitu. Pahamlah dia membedakan mana perempuan, mana laki-laki. Satu waktu dia dibawa ke pantai oleh orang tuanya. Dia bawa ke pantai. Kemudian besok paginya di sekolah retelling lah cerita apa yang kau lakukan pada hari libur kemarin. Oh, saya dibawa ke pantai oleh orang tua saya, katanya kan. Mana banyak perempuan atau laki-laki, nggak tahu, semuanya nggak pakai baju. Jadi tak bisa dia membedakan mana laki-laki mana perempuan. Ya, itu kan salah juga menceritakannya kan begitu. Tidak sejelas betul membedakan mana laki-laki mana perempuan. Jadi cukup dia dengan kulitnya saja. Perempuan pakai rok, laki-laki pakai celana. Waktu dia ke pantai itu, satu pun tak ada yang pakai baju. Maka tak tahu dia mana perempuan, mana laki-laki. Kan? Bang, kalau itu bang, salah mamanya itu. Kenapa dibawa ke pantai nudis? Hubungan dengan bullying tadi apa? Ketika orang tidak bisa ekspres dia punya diri, ekspres himself. Ya. Tidak bisa bercerita tentang dirinya. Maka itulah yang terjadi. Ya, ketika mulut tidak bisa dengan mulut, ya tangan ke mulut. Betul. Kalau mulut tak bisa, tangan ke mulut. Tangan ke mulut, bukan mulut ke mulut, tangan ke mulut. Jadi karena orang mengekspresikannya, ini barbar ya, dengan aksi, dengan gerak. Jadi kalau ada pemukulan, kita bilang kan barbar. Ya, sifat yang apa kira-kira Michi disebut itu? Sifat yang tidak terpuji, yang kasar. Ya, harusnya bisa dilawan dengan kata-kata. Tapi tidak semua orang pandai berkata-kata. Itu maksudku, ya. Jadi sebenarnya pergaulan kita ini sangat rentan, ringkih, ya. Antara kita kawan lama pun sebetulnya, ya itu bisa terjadi ketidakcocokan. Kita selalu bilang dia salah, padahal kita yang salah mungkin, karena kita terlampau gampang tersinggung. Aku sering kadang-kadang gitu, apa aku yang gampang tersinggung? Ke orang lain kok nggak marah, kok aku marah? Kalau kan gini juga, kalau kita mau menyatakan bahwa bully itu adalah istilah, kan kadang-kadang juga ada suatu istilah yang istri, suami takut istri. Oh dia tuh istri tuh katanya kan gitu. Atau dibully sama istrinya gitu ya? Iya, jadi kan ejekan. Tapi kalau aku menganggap bahwasanya kalau bully ini ada sifat ancaman di dalamnya, gitu. Yang dia dengan kekerasan dan ada ancaman di dalamnya, itu yang membuat orang jadi disebut dengan bully. Kalau menurut nalar aku ya. Ini kalau kita bicara gini terus bang, kalau nggak ada si Michi ini udah lebih kabur kemana-mana karena kita ini punya menurut itu kan. Jadi makanya mesti ada yang lurusin ini. Karena ini lihat istilahnya lebar banget ini udah apanya. Jadi gini, perlu kita tanya Michi. Kira-kira bagaimana Michi? Kita ini kan punya anak, ya, punya cucu. Bagaimana kita mempersiapkan mereka untuk masuk ke pergaulan kawan-kawannya yang nanti juga bisa penuh dengan bully? Ya, jadi yang pertama mungkin supaya mereka tidak terlalu terpengaruh, kita harus ajarkan apa-apa hak-haknya mereka, hak mengeluarkan pendapat, hak orang tidak boleh mungkin melakukan hal yang tidak disukainya. Misalnya kalau ada orang pukul, kalau nggak biasa pukulkan, kita bilang kan begitu ya, jangan mau aja terima gitu. Oke, kalau kamu bisa lawan, atau kamu nggak boleh pukul saya. Kita harus bisa mengatakan, anak itu harus bisa mengatakan tidak bagi yang tidak disukainya. Orang tidak boleh semena-mena terhadap dirinya.
Misalnya, kemudian juga kita juga ajarkan anak itu supaya tidak melakukan kekerasan pada orang lain atau menjaga ucapannya supaya tidak menyinggung orang lain. Nah, tadi juga kadang-kadang ada orang yang nggak ngerti, nggak diajari seperti mama ngajarin kamu di rumah. Jadi kamu coba ya nggak usah dipukul anaknya, tapi mungkin ya dibilang itu nggak baik. Kadang-kadang dia ngejek, dia mulai duluan dia ngejekin saya, ya bilang itu nggak sopan, ini nggak boleh. Mungkin diajari seperti itu. Nah, jadi kalau ada orang yang bersikap buruk, mungkin dia tidak harus meladeni dan tidak membawa ke hati tadi. Nggak boleh tersinggung karena belum tentu apa yang dikatakan orang itu betul. Kalau betul ya kita ngaca diri dong, kita perbaiki supaya diri kita lebih baik. Mungkin itu yang kita ajarkan pada anak kita atau cucu kita. Jadi jangan dikit-dikit kamunya cengeng, kamunya merajuk. Karena kalau nggak ada mama kan nggak ada yang bujuk, kita bisa bilang gitu. Jangan juga anak cucu kita terlampau manja. Iya. Iya, dikit-dikit kan sering juga, mungkin salah juga ya, anak jatuh terus, bandel lantainya, mama pukul lantainya ya, nggak boleh. Iya itu. Kaki anaknya yang salah. Itu masih sering itu masih sering tuh lihat itu Bang Alis. Jadi ada anak kecil nangis gitu. Lihat ada polisi, jangan kau nangis ditangkap. Sampai besar dia takut sama polisi. Iya. Jadi aku sempat jadi korban di tetanggaku, ini cerita dia nonton juga nih. Ya. Jadi dia punya anak itu nggak tahu kenapa saya sebut nama aku itu ketakutan. Jadi sampai kita bertetangga sebelah rumah. Jadi sampai kalau ada pesta itu ibunya ngasih tahu ke istriku, nanti ya kalian datang kami pulang dulu. Saking begitu takutnya. Nah sekarang anak ini udah mau menikah nih anaknya. Jadi kalau ingat dulu waktu zaman kecil itu kalau nggak mau makan nanti Pak Idrus datang. Mau takut dia makan gitu. Jadi mungkin muka aku serem kali ya. Nanti Pak Idrus datang gitu. Nah itu bahayanya gitu. Makanya kadang-kadang dalam pendidikan ya, aku pernah ingat apa yang disampaikan oleh Hari dulu. Ya pada saat dia waktu masih di sekolah masih anak-anak dia berkelahi. Kemudian mungkin kalah atau apa, dia pulang ngadu sama ayahnya. Kan begitu. Tetap bilang ayahnya, kenapa nggak kau tumbuk dia? Lawan. Kan begitu biasanya. Tapi kalau dengar penjelasan dari Michi tadi, kita harus mendidik anak itu supaya tidak harus membuat suatu perlawanan balas dendam atau apa, kan begitu. Diajar dia untuk bisa menjadi orang yang sabar. Tapi kalau orang dulu memang tidak apa, ada tertentu misalnya, enak kali dia, aku yang ngasih makan kok kawan tuh pula yang mukul. Akan begitu orang-orang. Nggak itu bang gimana kita mau ngajarkan anak seperti itu? Kita pun kayak gitu. Jadi kalau kita jadi kita udah tua aja kalau keluarga kita ditindas, kita bawa parang bang. Gitu gimana ya? Bang, yang berarti betul kejadian memang. Ya, kadang-kadang ini ada nasib juga. Aku agak ditakuti juga dulu di sekolah. Kenapa? Karena bapakku polisi. Nggak ada yang berani ganggu aku. Jadi kalau aku berani pukul orang, itu bapakku bilang, kau pukul dia, pergi kau datangi sekarang. Aku dikasih bapakku roti kalung yang dari besi taruh di jari itu. Aku pukul dia pakai ini katanya. Jadi aku disuruh menghadapi itu, penyelesaian itu sendiri. Bagi aku itu heroik. Tetapi itu melepaskan aku juga dari bullying. Jadi aku orang bukan orang yang aku. Jadi gini, sama kayak aku ya. Aku mungkin dikasih Tuhan muka yang agak serem. Jadi agak jarang aku terima bully dari orang karena orang duluan takut melihat aku. Sampai kita punya tradisi, aku bilang mukaku Rembo, tapi hatiku rintu. Aku mau ngasih ilustrasi lah contoh. Kadang-kadang kita yang sudah tua ini pun ya kita bisa terpengaruh oleh bullying kan gitu. Contoh kita parkir, ya kan begitu. Nah kebetulan tak ada uang kecil untuk membayar tukang parkir. Kita kasihkan uang parkir. Kemudian apa kata tukang parkir itu? Alah, laga orang kaya. Katanya kan. Turun bang, turun. Ajar. 3.000 aja. Ini kan membuat kita kan jadi panas ini kan begitu. Karena ada kata-kata yang begitu kan itu. Apakah ini juga kan boleh katakan suatu bullying kan begitu oleh tukang parkir itu kepada kita kan begitu. Membuat kita panas. Kalau sudah jadi orang kaya itu jangan parkir lah. Kan macam-macam lain disebut tukang parkir misalnya. Itu dua sikap bang. Aku kalau ada yang bilang gitu sama aku, ya, aku turun, aku pukul, nggak peduli aku. Kalah itulah dia. Kalah urusan lagi. Makanya dibilang si Jaya kalau kau pukul itu berarti IQ kau tuh masih IQ SD. Kan bang, suasana hati lagi jelek bang. Tapi aku punya satu kawan, almarhum. Sangat bijaksana bang. Dia sangat ringan. Ketika ada tukang parkir ngomong begitu, percuma aja. Orang kaya nggak bayar. Apa jawaban dia?
Kau lah mampus, orang miskin kau katanya. Siapa suruh kau jadi miskin katanya? Nah, maka terjadi bullying kan di antara itu kan ya Miki ya. Jadi lucu. Ya. Mampus lo kau miskin katanya. Ya, bahwa bullying itu bukan terjadi antara remaja saja, bukan antara masyarakat dengan pemerintahnya. Ya, kita yang sudah tua-tua ini pun barangkali sudah itu masih terpengaruh dengan tindakan-tindakan seperti itu. Bang Alis, jangan anggap enteng Bang Alis. Sekarang negara sedang mempersiapkan undang-undang anti bullying. Anti bullying ya. Nah kan yang mesti jelas dulu artiannya bullying itu DPR, apa. kalau menurut aku, kalau yang takut kali membentengi diri dengan undang-undang, IQ-nya rendah itu. Jadi gini Bang, kalau ada penindasan, ya penindasan itu berarti kan tidak seimbang ya dari satu dengan yang lain kan gitu ya. Itu biasanya di luar penonton itu lebih simpati kepada orang yang tertindas. Oleh karena itu maaf ya lari sedikit ke politik. Politik kita juga menggunakan itu sebagai strategi, membuat dirinya seolah-olah dibullying sehingga menciptakan simpatisan dari orang-orang yang melihat dirinya. Nggak usah kusebut lah, banyak yang jadi presiden tuh gara-gara dia dibullying gitu kan. Ya Jadi itu kan dulu, zaman sekarang kan nggak lagi. Memang sama. gobloknya kau sekarang. Memang gobloknya kau kata orang kan gitu. Ya, Anggota pejabat begini-gini. ya, tapi intinya adalah orang-orang yang dibullying itu kan sebenarnya aku pernah kejadian gini, tiba-tiba crash dengan taksi. Oke, turun taksi aku juga turun. Tapi aku turun berdua orang, supir taksi itu sendiri. Itu rata-rata supir yang lewat bela supir taksi karena dianggap aku berdua gitu loh. Nah, kenapa? Karena aku lebih kuat. Aku lebih kuat dan posisiku di mata orang karena aku pakai mobil pribadi, dia taksi kan. Ini orang kan secara statusnya mungkin di bawah aku. Cepat itu reaksi orang loh yang menilai sekitar kita bahwa dia akan bersimpati kepada orang yang terbuli gitu loh. Antaranya ya. Nah, ini ya kan? Makanya aku anggap orang yang membentengi dirinya dengan undang-undang anti bully itu orang yang ber-IQ rendah dan berakhlak rendah. Kenapa? Dia dibully itu karena akhlaknya rendah. Nggak level dengan belum tentu apa Jai. Orang dibully itu bisa jadi, karena tapi ada yang lain, ada faktor lain itu betul. Karena ada juga yang membuli itu kepengen karena dia superioritasnya terlalu tinggi, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling berkuasa sehingga dia mengekspresikan itu kepada orang-orang yang itu tadi yang lemah. Jadi sekarang nggak dus, di medsos sekarang nggak. Di medsos sekarang tuh kan otak orang yang menulis itu kan ya sekarang orang mengirim sesuatu dengan meme itu. Hanya gambar, yang menerjemahkan siapa? Kan itu, dikirim gambar, yang menerjemahkan itu siapa, yang merasa tersinggung siapa, yang disinggung siapa, itu kan nggak jelas. Ya meme itu kan diartikan, kalau meme itu kan diartikan juga, ini sedih, ini gembira, tapi ini persepsi siapa? penerimanya, yang dimaksud si Jaya persepsi penerimanya. Bisa aja meme yang dikirim itu maksudnya melucu, tapi kita dasar diajak orang. Ya, begini. Tunggu dulu, aku rasa ini para pejabat-pejabat yang membahas tentang kata-kata bullying nih, ini akan berubah akal nih. Nengok kita punya pembahasan ini. Ya, karena kita sudah memasukkan semua unsur-unsur ya yang membuat itu makna dari bullying itu jadi samar dia kan begitu. Gara-gara kita. Betul, Bang. Karena Jaya sudah menceritakan bahwa bullying itu dianggapnya adalah sebagai suatu kick. Yang itu tergantung pada intelijensi orang kan begitu ya. Walaupun tadi sudah disampaikan secara menurut tata bahasa oleh Prof Miki tadi kan bahwa bullying itu adalah ini. Nah, kemudian kita mencampur adukkannya tadi dengan bahasa dengan istilah-istilah lain atau ilustrasi lain. Ini pening nih kepala pejabat anggota DPR untuk membahas. Kalau IQ-nya rendah, itu IQ rendah, pendidikan boleh tinggi, tapi IQ kamu belum tentu tinggi. Attitude kamu belum tentu baik. Dan aku rasa nanti mewakili di DPR nanti untuk hearing, kaulah Jaya. Tapi aku setuju, apa yang kita Jaya itu aku setuju. Bertambah tinggi tingkat intelijensia seseorang, dia lebih akan bijaksana bersikap dan menerima celaan atau dia akan membawa dengan tawa. Tapi kalau orang yang pikirannya pendek, tangannya cepat kali naik. Ya. Nah, jadi itu tergantung intelijensia orang. IQ aja Bang, tapi ada EQ, emotional quotient. Emotional quotient-nya. Ada emotional quotient-nya itu kadang-kadang yang tidak sebanding. EQ-nya, EQ yang kita sebut itu yang rendah, jadi gampang sekali sumbu pendek meledak dia merespon yang harusnya tak perlu direspon dengan bijaksana. Kalau kita mau tanya,
Kenapa di usia sudah tua ini tambah gampang kita marah? Iya, karena kadang-kadang pada saat kita usia tua itu kadang-kadang ada kemunduran, jadi balik lagi seperti ke anak kecil, ada mulai lebih sensitivitas juga bertambah, semakin itu juga bisa biasanya. Harusnya kan Iya. semakin tua semakin bijaksana, tapi semakin sensitif, semakin mungkin ada kekurangan-kekurangan kita, kemudian kita mengcovernya, membackupnya dengan emosi kita tadi. Aku tuh nggak tua-tua banget, aku masih bisa loh gini-gini gitu ya. Ya. Tapi kalau yang dibilang oleh Michi sependapat saya, karena sebenarnya IQ itu tidak menentukan segalanya. Jadi ada emotional quotient.